Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-126, masih pada bab yang sama, yaitu bayan kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, Al-Ashiru, hadis yang ke-10 pada bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Anhu, darinya, maksudnya adalah masih dari sahabat yang sama dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atashu, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah perjalanan, dia mengalami kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Singkat cerita, akhirnya dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha, maka dia pun menuruni sumur itu. Rupanya sumur ini cukup dalam, sehingga untuk mengambil airnya perlu turun ke dalam lubang sumur itu. Dan tentu saja tidak ada alat untuk menimbanya. Fashariba, setelah turun maka dia meminum air dari sumur itu. Thumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Setibanya di atas, naik dari sumur, dia menemukan ada seekor anjing yang yalhathu, menjulurkan lidahnya. Bahkan dia juga melihat anjing ini ya'kulu thara, menjilat atau memakan tanah lembut yang ada di dekat sumur. Minal 'atash, disebabkan karena saking hausnya anjing itu. Faqala ar-rajul, maka orang ini berkata kepada dirinya sendiri, laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah mengalami kehausan yang sangat seperti yang telah aku alami, kehausan yang sama yang aku rasakan. Fanazala al-bi'ra, maka laki-laki ini pun kemudian turun lagi, kembali turun ke dalam sumur. Famala'a khuffahu ma'an, lalu dia memenuhi sepatu yang dia pakai dengan air minum dari sumur itu. Thumma amsakahu bifihi, lalu sepatu yang sudah diisi dengan air itu dia gigit dengan mulutnya, karena kedua tangannya digunakan untuk naik, sehingga sepatu yang telah diisi dengan air itu terpaksa dibawa dengan memegang dengan mulutnya. Hatta raqiya, sehingga
dia sampai bisa naik. Setelah itu fasaqal kalbah, dia pun meminumkan atau memberi minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu. Ini ada kesalahan baris sedikit. Harusnya fasyakarallahu, bukan fasyakarallaha. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Artinya amalnya ini meminumkan anjing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Wa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Qalu, mendengar kisah ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra, sesungguhnya apakah bagi kami atau bagi kita ada balasan atas kebaikan kita terhadap binatang? Bertanya dengan penuh takjub, ya, dengan keheranan sekaligus kekaguman para sahabat yang mendengar penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada setiap hati yang basah ada ajrun, balasan. Maksudnya adalah pada setiap makhluk hidup. Kabidin ratbatin, hati yang basah, ini ungkapan kiasan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kehidupan. Jadi setiap makhluk hidup itu yang dibantu atau ditolong ada balasan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan riwayat lain dari Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat lain dari Al-Imam Al-Bukhari ada tambahan redaksi, fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya, menerima amal kebaikannya itu, lalu Allah mengampuninya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan memasukkannya ke dalam surga. Juga Al-Imam An-Nawawi menambahkan lagi riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan tampaknya ini kisah yang lain, kisah yang berbeda. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atashu, ketika ada seekor anjing yang berkeliling, berputar mengelilingi sebuah sumur. Qad kada yaqtuluhu al-'atash, hampir saja dahaga atau rasa haus membunuhnya. Ingin minum tapi tidak bisa, tidak terjangkau oleh anjing tersebut, sehingga dia hanya berputar-putar mengelilingi sumur. Idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Saat itu ada seorang perempuan pelacur yang melihat anjing ini. Perempuan pelacur ini min baghaya Bani Israel, berasal dari Bani Israel yang beriman, seorang muslimah tapi entah bagaimana dia menjadi seorang pelacur. Fanaza'at muqaha, maka perempuan ini kemudian menanggalkan sepatunya. Fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha. Singkatnya, dia gunakan sepatu itu untuk mengambil air, lalu dia minumkan anjing itu yang kehausan, faghufira laha, maka Allah mengampuni dosa-dosanya bihi, dengan kebaikannya ini. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit penjelasan beberapa kata dalam hadis atau riwayat-riwayat ini. Yang pertama, al-muq, yang dimaksud dengan al-muq adalah al-khuf, sinonimnya yaitu al-khuf, sepatu, dan biasanya sepatu zaman dulu itu berasal dari kulit. Wa yutifu, yutif artinya yadur, berputar.
haula raqiyatin. Raqiyah wahiyal bi'r, sama dengan al-bi'r yaitu sumur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa kosakata yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, di dalam riwayat yang awal tadi, Rasulullah SAW menyebutkan kata rajulun, seorang laki-laki. Al-zahiru annahu minal umamis sabiqah. Tampak bahwa yang dimaksud dengan rajul, laki-laki ini adalah dari kalangan umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu kisah yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwahyukan kepada beliau. Sebab dua peristiwa ini, baik yang rajulun, seorang laki-laki, dan juga baghiyun, seorang perempuan pelacur, tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang melihatnya selain Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia tentu saja. Akan tetapi kemudian Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikannya kepada para sahabat sehingga diriwayatkan sampai kepada kita. Jadi al-zahir, nampak bahwa kisah ini adalah kisah dari al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Kemudian yalhathu, kata yalhathu, anjing yang menjulurkan lidahnya, yukhriju lisanahu min syiddatil atash. Saking dahaganya, saking hausnya anjing itu mengeluarkan lidahnya. Au yartafi'u nafasuhu baina adla'ihi wa yankhafidu. Atau makna yalhathu, nafasnya kembang kempis, nafasnya memburu, menunjukkan kelelahan yang sangat. Anjing ini terlihat dari nafasnya yang memburu di antara tulang-tulang iganya naik turun. Jadi ini juga menunjukkan kelelahan dan kehausan. Nah, kemudian juga di situ disebutkan oleh Rasul, ya'kulus thara, anjing ini memakan tanah halus. Ya, ath-thara maknanya adalah at-turabun nadi, tanah yang halus, yang lembut. Wa akluhu lis-thara liqurbihi minal ma'i fit tabrid. Ya, mengapa anjing ini sampai memakan tanah yang lembut atau debu yang lembut? Karena tanah itu dekat dengan sumur, ya, di sekitar sumur mungkin agak basah gitu sehingga dimakan saking hausnya, dan mungkin juga bercampur dengan lapar, tanah yang agak dingin ya karena dekat sumur. Kemudian juga Rasul mengatakan fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Nah, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Secara harfiah maknanya adalah yang maha berterima kasih. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menerima amal soleh dari hamba-hambanya, dan penerimaan itu kemudian dibalas dengan berbagai kebaikan. Yang paling utama adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makna fasyakarallahu lahu ay qabila amalahu dzalik. Allah menerima amal orang tersebut. Qalu, para sahabat berkata, yaitu as-sahaba alladzina sami'ul hadis, tentu saja para sahabat yang mendengar hadis ini. Nah, mereka bertanya, inna lana fil bahaimi ajra, apakah pada kebaikan terhadap binatang yang kita lakukan ada pahala ya Rasulullah? Maknanya ayakunu lana fil ihsani lil bahaimi thawabun, ya, apakah ada pahala balasan dari al-ihsan, sikap berbuat baik kepada binatang sekalipun, wal istifhamu lit ta'ajjub, dan ini pertanyaan yang sifatnya ta'ajjub, heran dan kagum. Rasul juga bersabda fi kulli kabidin rotbatin. Kata kabid ini artinya adalah hati, dan inilah sebetulnya yang pas untuk diterjemahkan hati, ya, kabid. Sedangkan qalbu itu sebetulnya adalah jantung, bukan hati.
Karena hati dalam bahasa Arab itu adalah al-kabid. Cuma karena ketika membahas qalbu ada unsur ruhaninya, bukan sekedar unsur jasmaninya, maka orang-orang Melayu, bahasa Melayu menerjemahkannya dengan hati, tidak dengan jantung. Nah, kata kabid ini di dalam bahasa Arab tu'annatsu wa tudzakkar. Dia bisa dikategorikan isim mu'annas, kadang dia dianggap sebagai kata benda berjenis kelamin perempuan, mu'annas, tapi juga bisa wa tudzakkar, bisa juga dianggap sebagai isim yang mudzakkar, laki-laki. Sehingga kata gantinya kadang menggunakan kata ganti laki-laki, kata ganti perempuan. Nah, di dalam hadis ini kabidin rotbatin, Rasul menggunakannya dalam ungkapan muannas karena kata sifatnya menggunakan tak marbutah, rotbatin, hati yang basah. Wa huwal udhul ma'ruf. Kabid ini anggota atau bagian tubuh yang ma'ruf, yaitu hati atau liver. Tetapi dalam bahasa Arab juga kabid bisa bermakna bagian tengah sesuatu. Wa kabidu kulli syai'in wasatuhu. Jadi bagian tengah sesuatu disebut kabid juga. Wa minhu kabidus sama, seperti istilah kabidus sama, tengah langit. Matahari berada di tengah langit, maksudnya atas kepala kita. Ai ma yastaqbiluka min wasatiha. Kemudian ada kata rotbatin. Rotbah artinya basah. Ai hayyah birutubatil hayati fiha. Ini ungkapan untuk adanya kehidupan, geliat kehidupan di dalamnya. Maksudnya adalah setiap makhluk hidup. Kemudian kata baghiyun min baghaya Bani Israel pada riwayat yang kedua, itu maknanya adalah zaniyah, perempuan pezina. Ghufira laha bihi, diampuni dosanya karena perbuatannya, maksudnya adalah bisa babihi, dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat faidah hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab Nuzhatul Muttaqin dan juga saya ambil dari kitab Dalilul Falihin. Yang pertama, fadlul ihsani ila kulli makhluqin dhi hayatin. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Wal hathi alaihi, dan juga hadis ini mendorong kita untuk melakukannya. Di samping menunjukkan keutamaannya juga tentu saja mengajak kita untuk melakukannya. Wa anna dzalika min a'malil khair allati yukafi'u Allahu 'azza wa jalla bithawabil 'azim wa takunu sababal maghfirah. Bahwasanya berbuat ihsan kepada binatang sekalipun merupakan salah satu amal kebaikan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada bab banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Jadi dia termasuk a'malil khair, perbuatan baik. Allati yukafi'u Allahu 'azza wa jalla bithawabil 'azim. Sangat mungkin Allah membalasnya dengan balasan yang agung, yang besar. Wa takunu sababal maghfirah. Dan bahkan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Nah, tentu saja nanti kita lihat dalam faidah yang berikutnya nanti apa yang menyebabkan perbuatan laki-laki yang meminumkan anjing dan juga perempuan pezina yang memberi minum kepada anjing mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faidah hadis ini fadlu saqyil ma. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan memberi minum. Memberi air minum ini sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatan ma kana zaidan hajatahu wa hajata 'iyalihi wa masyiyatihi. Terutama ketika kebutuhan air itu sudah mencukupi diri kita, keluarga kita, dan juga mungkin binatang yang kita pelihara.
Kalau sudah mencukupi, ada kelebihan, maka sangat besar faidahnya, keutamaannya jika kita berikan kepada orang lain. Apalagi di masa kekeringan misalnya. Karena air adalah sumber kehidupan. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan laki-laki tadi dan perempuan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia lakukan itu terkait dengan menyelamatkan nyawa, meskipun nyawa binatang. Jadi memberikan pertolongan yang sangat urgen. فَإِنَّهُ يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ مِنْ إِنْسَانٍ وَغَيْرِهِ. Ketika air itu dibutuhkan baik oleh manusia atau makhluk hidup yang lain, maka wajib bagi yang punya kelebihan air untuk memberikannya. Nggak boleh dia menahannya. Kalau tidak berarti dosa. Wa kana min afdalil qurubat ilallahi azza wa jalla. Oleh karena itu, membantu dengan air minum ini termasuk pendekatan kepada Allah yang sangat afdal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, rawa Abu Dawud anna Sa'dan, bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sa'ad bin Ubadah. Al-Imam Abu Dawud hanya menyebutkan Sa'ad, tapi kalau kita lihat penjelasan dari para pensyarah hadis, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Ansar. Bahwa beliau Sa'ad bin Ubadah ini atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau bertanya, ayyus sadaqati a'jabu ilaika, sedekah apa yang paling engkau kagumi wahai Rasul, yang paling engkau sukai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab singkat, qala al-ma', beliau bersabda air, sedekah air. Juga Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi atau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan waqad qala ba'dut tabi'in, salah seorang tabi'in, murid sahabat berkata, namun beliau tidak menyebutkan di sini siapa tabi'in ini. Tabi'in ini mengatakan man kathurat dzunubuhu fa'alaihi bisaqyil ma, yang merasa banyak dosa maka hendaklah dia banyak memberi minum air, banyak bersedekah dengan air minum. Nah, bisa jadi tabi'in ini berkata demikian salah satunya berdalil dengan hadis ini, bahwa perempuan pezina saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena meminumkan seekor anjing. Kemudian juga di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah umumu rahmatillahi ta'ala, bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat umum, sangat luas cakupannya, hatta syamulatil hayawan, mencakup seluruh makhluknya termasuk hewan atau binatang. Li'annahu min makhluqatih, karena binatang ya termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sa'atu fadlihi subhanahu, betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yaghfiru dzunubal kabirata bi'amalil khairil yasir, karena sangat mungkin Allah mengampuni dosa-dosa yang besar disebabkan amal kebaikan yang kelihatannya yasir, sederhana. Sebetulnya tidak sederhana, mungkin kelihatannya saja. Tapi kalau kita lihat peristiwa tadi juga tidak sederhana. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa orang tersebut. Nah, di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan juga faidah yang lain. Wa fil hadithi anna afdalal qurbi al khairul muta'addi. Di antara cara kita untuk taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, yang paling afdal adalah dengan melakukan kebaikan yang berguna bagi pihak lain. Istilahnya adalah al khairul muta'addi, kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh pihak lain. Jadi
bukan sekedar kebaikan yang manfaatnya hanya kita sendiri yang merasakan. Dan ini kelebihan amal-amal sosial. Jadi amal-amal sosial itu merupakan amal yang afdoliyahnya luar biasa. Sedangkan ibadah ritual yang wajib harus kita lakukan, jangan sampai tidak. Yang sunnah juga kita usahakan. Tapi kalau kita telah melaksanakan ibadah-ibadah ritual yang wajib, maka kalau kita punya kesempatan dan punya peluang serta potensi untuk melakukan ibadah sosial, maka jangan sampai kita tinggalkan karena hanya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah ritual. Sebab ibadah sosial itu termasuk afdolul qurb, pendekatan kita kepada Allah yang sangat afdol. Karena dia al-khairul muta'addi, kebaikannya dirasakan oleh pihak lain. فَإِنَّهُ إِذَا جُوزِيَ بِهَذَا الْجَزَاءِ الْحَسَنِ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْيَسِيرِ مَعَ هَذَا الْحَيَوَانِ الْمَنْدُوبِ إِلَى قَتْلِهِ بِشَرْطِهِ فَكَيْفَ بِهِ مَعَ مَنْ هُوَ صَالِحٌ. Karena di dalam hadis ini bagaimana balasan yang demikian besar yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan ini karena melakukan satu perbuatan yang kelihatannya biasa saja atau mungkin kecil, meminumkan anjing, seekor anjing, tapi balasannya begitu besar. Padahal anjing itu hanyalah binatang dan bahkan dalam situasi tertentu kalau dia membahayakan dia boleh dibunuh. Anjing gila misalnya ya, atau yang membahayakan dia boleh dibunuh. Nah, anjing saja kita berikan minum, besar pahalanya luar biasa. Fa kaifa bihi ma'a man huwa shalih. Tentu saja akan lebih besar lagi pahalanya ketika yang kita bantu adalah manusia, apalagi manusia yang baik. Jadi semakin besar manfaatnya bantuan yang kita berikan, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi dalilun 'ala at-tahdhidi 'ala fi'lil bir wa in qalla. Hadis ini juga menunjukkan tahdid, anjuran, dorongan untuk kita melakukan kebaikan meskipun sederhana atau kelihatannya sederhana. Idz la yudra, karena tidak diketahui fima takunu sa'adah, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ada pada amal yang mana, kebaikan apa yang kita lakukan yang menyebabkan kita berbahagia di dunia dan di akhirat kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan kita meremehkannya. Wa fihi dalilun ala anna ikmal al-ajri yakunu bi ikmalil amal. Juga di dalam hadis ini dan juga riwayat-riwayat tentang hadis ini, beragam riwayat tentang kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan oleh kesempurnaan amal yang kita selesaikan sampai tuntas. Karena kita temukan dalam riwayat lain, yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin. Kita temukan bahwasanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat bersabda, fasaqal kalba hatta arwahu. Orang ini memberi minum anjing sampai puas, sampai anjing itu hilang hausnya. Ini menunjukkan ikmalul amal, beramal dengan tuntas. Jadi enggak setengah-setengah. Nah, ketika kita melakukan amal kebaikan sampai selesai dengan tuntas, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sempurna, insyaallah. Berikutnya, faedah hadis ini, wa fihi dalilun. Di dalam hadis juga terdapat dalil ala annal ikhlasa mujibun li kathratil ajri. Ini faktor lain yang membuat laki-laki tersebut dan perempuan pelacur tersebut diampuni dosa-dosanya, bahkan dalam riwayat lain masuk surga karena faktor keikhlasan. Beramal semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Jadi ikhlas itu mujibun li kathratil ajr. Dia menjadi faktor yang sangat penting untuk balasan yang banyak dan besar di sisi Allah. Idh halur rajuli kana kadzalik. Karena keadaan laki-laki tersebut dan juga perempuan tersebut, ya tidak ada yang melihat. Idh huwa fil bariyati wa lam yarahu ahad. Tidak ada yang menyaksikannya.
hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya, dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh setelah peristiwa itu terjadi. Jadi walam yarahu ahadun hala saqyihi wa kana mukhlishan fi dzalikal amal. Jadi dua orang yang meminumkan anjing ini betul-betul ikhlas di dalam beramal, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan balasan pahala yang besar berupa pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang lain, wa yu'khadhu minal khabari ifsadu ba'dil amti'ati idza tarattaba 'alaihi thawabul ukhrawi. Boleh kita merusak atau mengorbankan sebagian dari barang milik kita kalau pengorbanan itu membawa pahala atau ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala di akhirat, kemaslahatan ukhrawi. Ala tara ila ghurfatil ma'i bil khuffi al mufsidi lahu 'adatan. Baik laki-laki maupun perempuan yang meminumkan anjing ini mengambil air dengan sepatunya. Nah, sepatu yang digunakan untuk sebagai tempat menyimpan atau bejana air ini bisa jadi rusak gara-gara kena air itu, tidak tahan lama. Nah, ini tidak mengapa dilakukan kalau dengan itu kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Lakin lima fi dzalika salahu akhiratihi fahuwa fi salah. Selama dalam pengorbanan harta benda yang kita miliki terdapat kemaslahatan akhirat kita, ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu sayang-sayang terhadap apa yang kita miliki. Itu justru menunjukkan bahwa kita lebih mementingkan kemaslahatan ukhrawi daripada kemaslahatan duniawi. Yang terakhir, faedah hadis ini, wa yu'khadhu minhu ta'abul fadili lil mafdul idza ihtajal mafduli ilaih. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana seorang atau pihak yang lebih mulia kedudukannya bercapek-capek, boleh berlelah-lelah, bahkan dianjurkan untuk berkhidmat kepada pihak lain yang tidak lebih mulia dari dirinya. Dalam hal ini seorang manusia berlelah-lelah, kalau laki-laki tadi sampai turun lagi ke sumur, kemudian untuk naiknya juga tidak mudah, sampai sepatu yang dia isi air itu dia gigit dengan mulutnya, dengan giginya untuk bisa naik kembali, hanya untuk berkhidmat membantu seekor anjing. Ini menunjukkan sifat agung, sifat mulia, yaitu kalau sesama manusia itu tawadhu. Jangan sampai seorang yang merasa diri lebih tinggi kedudukannya itu gengsi untuk berkhidmat, membantu orang yang berada di bawahnya. Nah, jangan demikian. Jadi meskipun dia fadil, lebih utama, tidak mengapa dia ta'ab, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk berkhidmat kepada mafdul yang di bawahnya. Seorang majikan boleh berlelah-lelah untuk membantu pembantunya misalnya, atau supirnya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan jiwa, ketinggian akhlak. Nah, dalam hal ini seorang manusia yang membantu seekor anjing. Izta'ibar rajulu lil kalbi. Seorang laki-laki berlelah-lelah membantu seekor anjing. Wa naw'ul insani afdalu min baqil hayawan. Jenis manusia tentu saja lebih afdal daripada jenis makhluk hidup yang lain. Nah, oleh karena itu kembali kepada memberi minum, mengambilkan minum ini jangan kita remehkan. Mungkin di rumah tangga kita, di rumah kita, kalau ada anak kita yang haus, itu segera kita ambilkan, itu pahalanya besar. Atau mungkin seorang kakak yang adiknya haus, tanpa diminta diambilkan segelas air, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang fadil, kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain, tapi dia rela membantu saudaranya itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan karakter, kebesaran jiwa, ya, dan itu tentu saja akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-127, masih pada bab yang sama, atau hadis yang ke-11. Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11.
anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati, sungguh aku telah menyaksikan seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga, menikmati kenikmatan surga, bolak-balik, mondar-mandir, bebas, fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, disebabkan oleh sebatang pohon yang mengganggu perjalanan orang-orang yang dia singkirkan. Kana tu'dzil muslimin, yang pohon itu mengganggu kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin, kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan juga riwayat yang lain. Dalam riwayat lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Seorang laki-laki melewati jalan, lalu dia menemukan ghusni syajaratin, dahan pohon atau cabang pohon, ala dhahri tariqin, yang menghalangi jalan. Faqala, lalu dia berkata kepada dirinya, wallahi, demi Allah, la unhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim, demi Allah akan aku singkirkan ini sehingga tidak mengganggu perjalanan kaum muslimin. Karena sebab itu, kata Rasul, fa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di satu jalan yang dilalui oleh banyak orang, wajada ghusna syaukin, dia menemukan cabang atau ranting yang berduri, ala tariq, di tengah jalan, fa akhkharahu, lalu ia singkirkan, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, maka Allah menerima amalnya itu dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hadis tadi Rasul menyebutkan yataqallabu, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang laki-laki yang yataqallabu fil jannah. Yataqallabu di sini maknanya adalah yatahawwalu min makanin li akhar, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di surga. Yatana'amu bimaladhiha, menikmati kelezatan, kenikmatan di surga itu bebas. Jadi begitu besar nikmat yang Allah berikan kepadanya disebabkan fi syajaratin, bisababi syajaratin, karena amal menyingkirkan pohon atau ranting pohon yang mengganggu orang lewat. Min zahri tariq, ay anit tariq, au ma zahara minhu, yang menghalangi jalan, membahayakan yang lewat. Dia mengatakan sampai la unhiyanna, wallahi, untuk memperkuat tekad boleh kita berkata kepada diri kita, demi Allah, ini supaya nggak ada keraguan, demi Allah akan aku singkirkan gangguan ini dari tengah jalan. La unhiyanna ay la uzilanna, akan aku singkirkan. Faedah hadis ini, fadlu izalati ma yu'dhin nas, keutamaan menghilangkan apapun yang mengganggu orang lain. Fi mururihim, dalam perjalanan mereka, dalam lalu lalang mereka, minat tariq, di jalan yang mereka lalui. Wal hath ala fi'li kulli ma yanfa'ul muslimin wa ma yub'idu anhumud darar. Sekaligus juga hadis ini memotivasi kita untuk melakukan perbuatan apa saja yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bahkan bagi umat manusia secara umum, bahkan bagi makhluk hidup secara umum, ya, seperti hadis sebelumnya. Wa ma yub'idu anhumud darar, dan juga yang bisa menjauhkan mereka dari bahaya, dari sesuatu yang madarat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan.
undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.